Perkenalkan, nama saya Hermanto. Di sini saya mau menjelaskan beberapa dari data berisi tentang informasi pembelian suatu produk sosial yang di sini digolongkan atau diatributkan dari jenis kelamin, usia, dan gaji. Lebih lanjutnya di sini, di sini terdapat user ID, jenis kelamin, umur, dan gaji. Dan di sini beli tidaknya itu dapat di kolom di sini. Yang satu ini berarti beli, yang nol ini berarti tidak. Lebih lanjutnya untuk penjelasan ini akan dijelaskan pada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trikrisnawati Aprilia dari 3A. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode kedua dari kelompok kami, yaitu metode backpropagation untuk proses klasifikasi data. Oke, yang pertama sama kayak logistic regression. Kita import modulnya dulu, NumPy dan Pandas untuk proses numerik dan analisis datanya. Setelah itu ada visualisasi data, Seaborn dan Matplotlib. Kemudian ada train test split, ini untuk membagi data menjadi data training dan data testing. Kemudian MLP klasifikasi ini untuk berkaitan dengan metode kami, yaitu metode backpropagation. Kemudian ada akurasi score, classification report, dan precision score. Ini untuk ngecek itu gimana akurasi data yang kita klasifikasi ini. Kemudian setelah import modul, kita import juga data yang digunakan untuk proses klasifikasinya, yaitu data social network menggunakan read CSV. Ini datanya berupa CSV. Kita tampilkan sebanyak 3 baris. Kemudian sekiranya ada kolom yang tidak berguna, kita hapus saja. Drop user ID. User ID namanya kolomnya user ID. Kemudian ada kolom yang berupa string, kita ubah menjadi nomor. Ada kolom gender, isinya itu male dan female. Kita ubah male menjadi 0, kemudian female menjadi 1. Dimana ini akan ditampung pada objek label. Setelah ditampung di objek label, kemudian kita panggil objeknya. Nah, untuk mereplace ini datanya. Jadi yang semula string male dan female akan berubah menjadi integer 0 dan 1. Seperti itu. Setelah ambil data, kemudian berubah data, kita visualisasikan datanya. Kita lihat targetnya menggunakan grafik ini. Purchase, jadi targetnya itu purchase ya, ada di kolom ketiga. Kemudian, nah ini kita bagi mana yang atribut, mana yang data target. Jadi atributnya itu ada pada kolom ke-0, ke-1, dan ke-2. Kemudian target ada pada kolom ketiga. Ini kolom ketiga itu ini purchase. Setelah tahu mana atribut dan mana targetnya, kita split datanya, yaitu menjadi data training dan data testing. Untuk data testingnya kita gunakan sebanyak 2% dari data kita, data kita. Kemudian setelah train dan testing splitnya, kita definisikan kita menggunakan model apa. Kita di sini menggunakan model MLP classifier, yaitu salah satu metode backpropagation. Setelah mendefinisikan model, kita training data tersebut. Nah, tadi kan sudah di split ya. Kita sekarang trainingnya, X-train, Y-train. Setelah proses training selesai, kita gunakan proses testingnya. Nah, ini proses testingnya sebanyak 2% data tadi kita testing, X-test. Hasil testing kita tampung pada label prediksi atau objek prediksi. Setelah ini semua kita tampilkan, di akhir kita tampilkan semua data testing kita tampilkan.
kita print data testing berupa output saja ini nanti. Kemudian print egg test ini data yang digunakan untuk testing ya. Ini data ini tadi. Kemudian print purchase prediksi, jadi prediksi ini purchase itu membeli atau tidak membeli, seperti itu. Kita print prediksi, kemudian print akurasinya berapa persen. Nah, ini ada di codingan ini. Seperti itu. Untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Evi Wardani dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang output dari backpropagation. Langsung saja import, nanti visualisasi datanya langsung kita run. Tidak akan muncul outputnya karena kita tidak menyertakan output apa yang harus dikeluarkan. Langsung pd-regfc dan datanya social network ADS df head 3, datanya 3 yang keluar. Langsung ke df drop user ID untuk drop kolom dan mengubah string menjadi nomor, male 0, female-nya 1. Langsung kita run. Dan selanjutnya grafik visualisasi targetnya itu akan muncul grafiknya nanti. Run. Nah, 0 kebanyakan adalah laki-laki. Oke, langsung ke baris kolom di bawahnya. Kita run. Nah, kita lihat gender, age, estimate salary 0. Ini nomor urut. Oke. Gender 0, estimate salary-nya 19. Ini data testingnya. Dan nah, outputnya seperti ini. Oke. Selanjutnya di bawahnya kita run untuk mendefinisikan modelnya dan model training serta model prediksinya. Kita run kolom terakhir. Kita lihat data testing, egg test, print purchase prediksi, gender, tes akurasinya 0,88. Outputnya seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.